Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, pada khutbah kali ini khatib akan menyampaikan hikmah dari kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi adalah artinya penghuni gua. Ashabul Kahfi sendiri merupakan kisah dalam surah Al-Kahfi yang menceritakan 7 pemuda dari kalangan rakyat biasa dari negeri Afasus yang senantiasa mempertahankan keimanannya dari kezaliman seorang raja bernama Dikianus atau Decius dari bangsa Romawi yang berkuasa sekitar tahun 249 Masehi hingga 251 Masehi. Dalam kekuasaannya ia memaksa rakyatnya untuk meninggalkan agama mereka. Kisah ini terjadi di kota Upsus, terletak di Tartus, Turki, dengan penduduk yang mayoritas beragama selain Islam. Raja Dikianus mengancam akan membunuh siapa saja yang menentang perintahnya. Rakyatnya pun ketakutan dan terpaksa menganut agama yang diperintahkan oleh raja. Akan tetapi ada 7 pemuda yang tetap teguh dengan imannya. Menurut mereka hanyalah Allah yang patut disembah. Mendengar kabar ini, Raja Dikianus pun memanggil para pemuda tersebut dan menanyakan alasan mereka kenapa tidak mau ikut menganut agamanya. Para pemuda tersebut dengan tegas menjawab bahwa hanya Allah lah yang wajib disembah. Raja Dikianus pun sangat marah mendengarnya. Namun ia masih memberikan waktu kepada para pemuda itu untuk berpikir. Setelah berpikir, para pemuda itu pun tetap teguh pada keimanannya. Mereka kemudian memutuskan untuk menyelamatkan diri dari ancaman raja. Mereka berlindung di dalam gua yang terletak di gunung Naihayus dekat kota Upsus. Kemudian mereka berdoa di dalam gua, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Allah memperlihatkan kekuasaannya dengan menidurkan para pemuda itu selama 309 tahun Hijriah atau 300 tahun Masehi. Raja yang mengetahui tempat persembunyian para pemuda ini kemudian memerintahkan rakyat untuk menangkapnya. Namun tidak ada seorang pun yang berani masuk ke gua, hingga akhirnya membuat raja memutuskan untuk menutup gua itu supaya para pemuda itu mati kelaparan. Setelah tertidur selama ratusan tahun, mereka dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mereka bangun, tidak ada satupun yang mengetahui pasti sudah berapa lama mereka tinggal di gua. Akhirnya salah seorang di antara mereka pergi ke kota untuk membeli makanan dengan mata uang yang berlaku saat masa Raja Dikianus masih hidup. Tentu saja uang tersebut ditolak oleh pedagang. Sang pemuda tersebut kemudian menceritakan hal yang menimpanya itu kepada para pemuda lainnya di gua.
Kemudian salah satu petugas kerajaan menghampiri pemuda tersebut dan menanyakan alasan mereka tinggal di gua. Kemudian para pemuda menceritakan tentang alasan mereka tinggal di gua. Mereka kemudian diberitahu bahwa Raja Dicyanus telah meninggal dunia ratusan tahun yang lalu. Sekarang negeri ini dipimpin oleh raja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bernama Raja Theodosius. Kejadian ini kemudian dilaporkan kepada sang raja. Raja pun mengadakan upacara penyambutan keluarnya para pemuda itu dari dalam gua. Ia juga bersyukur kepada Allah karena telah diberi kesempatan untuk menyaksikan secara langsung keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hikmah yang dapat dipetik dari kisah Ashabul Kahfi ini yaitu yang pertama, orang yang beriman selalu dilindungi oleh Allah dan mereka selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kuasa dan maha berkehendak atas segala sesuatunya. Kemudian hikmah yang ketiga adalah pemimpin yang zalim dan khianat akan lenyap dan musnah ditelan zaman. Kemudian hikmah yang keempat, kita harus yakin bahwa setiap usaha menegakkan kebenaran akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Hikmah yang terakhir, kita harus tetap berpegang teguh kepada pendirian yang benar, karena kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, untuk lebih lengkapnya, jamaah sekalian dapat membuka surah Al-Kahfi ayat 9 hingga ayat 27. Di sana akan didapati kisah yang lengkap dari kisah Ashabul Kahfi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wastaghfirullaha li wa lakum wal muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqih wa imtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izil islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasaraddin wahzul man khadalal muslimin wa damir a'da'ad-din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.